Terjebak di kamar hotel, aku bukan cuma istri yang dihianati, aku adalah juri yang menghukum mereka. Aku memergoki suamiku berselingkuh di kamar ke-204. Tapi aku tidak datang untuk berteriak. Aku datang untuk mengadili. Aku mengubah ranjang perselingkuhan mereka menjadi meja sidang, memaksa dua pengkhianat itu bekerja sama di bawah pengawasanku. Ternyata, perselingkuhan itu adalah jebakan yang kusiapkan untuk mengungkap rahasia bisnis yang jauh lebih gelap. Aku memenangkan perceraian, mengamankan perusahaan, dan menuntut keadilan sejati. Tanpa meneteskan air mata, tonton 12 episode kisah balas dendam paling dingin, elegan, dan penuh strategi. Apakah kamu siap melihat bagaimana seorang istri biasa berubah menjadi juri yang mematikan? Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum kita lanjutkan, pastikan kalian tekan tombol subscribe, like dan harapan saya beri komentar agar dapat untuk kemajuan channel ini. Semoga yang sudah subscribe dan like semoga dilancarkan segala usahanya. Mari kita lanjutkan kisahnya. Panggung kebahagiaan yang retak aku ingat pagi itu. Matahari terasa terlalu hangat, dan aroma kopi raka terlalu tajam. Di meja makan, ada setangkai mawar putih yang diletakkan persis di sebelah piringku. Hari itu adalah peringatan 10 tahun pernikahan kami. Untuk istriku yang paling sabar dan cantik, kata Raka, suamiku, sambil tersenyum. Senyum itu sempurna sedikit lesung pipi, mata yang penuh, dan tatapan yang seharusnya membuatku merasa aman. Namun, yang kurasakan adalah kekosongan yang dingin. 10 tahun. Seharusnya ada gelombang nostalgia yang menghantam. Tapi yang kurasakan hanyalah air mata yang tertahan di balik senyum paling profesional yang pernah kubuat. Aku mencium mawar itu. Baunya seharusnya manis, simbol kemurnian dan awal yang baru. Tapi di hidungku, aroma mawar itu terasa seperti bau parfum asing, parfum yang bukan milikku. Aku memejamkan mata sejenak, menelan gumpalan di tenggorokan. Anomali kecil yang mematikan aku selalu bangga pada naluriku. Aku seorang arsitek yang detail, terbiasa melihat kesalahan milimeter dalam sebuah rancangan besar. Dan sekarang, rancangan pernikahanku memiliki anomali yang fatal. Ponsel, dulu, ponsel Raka selalu tergeletak di meja, terbuka. Kini, ia membawanya bahkan ke kamar mandi. Layar sentuh yang selalu bersih kini memiliki sidik jari yang terhapus dengan hati-hati seolah menyembunyikan sentuhan terakhir. Jadwal, lembur menjadi kata favoritnya. Dulu, ia akan mengirimiku foto-foto laporan yang ia kerjakan. Sekarang, hanya ada pesan singkat, pulang larut, jangan tunggu. Tatapan, saat kami berpelukan di malam hari, matanya menatapku, tapi pikirannya pergi jauh. Aku bisa merasakan jarak ribuan kilometer di antara kami. Padahal kami hanya berjarak sehelai napas. Saat malam, aku duduk di ruang kerja, bukan menangis, melainkan menganalisis. Aku mencari detail, bukan bukti. Aku mencari kejanggalan dalam pola, bukan pesan cinta. Keputusan seorang arsitek hati puncaknya terjadi ketika Raka menerima telepon larut malam. Ia panik, berbisik, lalu berbohong padaku bahwa itu adalah klien dari luar negeri. Aku pura-pura tertidur. Setelah ia tertidur pulas, aku perlahan mengambil ponsel lamanya yang ia gunakan sebagai GPS cadangan untuk mobil kantor. Aku menyalakan GPS itu. Peta muncul. Dan di sana, sebuah titik biru berkedip. Titik itu bukan kantornya, bukan pula rumah klien. Titik itu berada di sebuah hotel di pinggiran kota, tempat yang tak pernah kami kunjungi. Napasku tersengal, tapi anehnya, air mataku kering. Ada rasa dingin yang menyelimutiku. Rasa sakit itu tak berbentuk ratapan histeris, melainkan sebuah tekad baja yang mengeras di dadaku. Aku mencintai Raka, ya, tapi aku lebih mencintai martabatku dan kebenaran. Aku tidak akan membiarkan kisah cintaku berakhir sebagai drama murahan yang penuh air mata. Aku harus tahu apa yang harus kuhancurkan. Aku berdiri. Dengan gerakan yang teratur, aku mengganti pakaian tidurku dengan baju yang pantas, mengambil dompet, dan kunci mobil. Aku tidak membawa pisau, aku juga tidak membawa amarah. Aku hanya membawa sebuah kamera saku, kunci cadangan, dan hati yang telah mengeras. Aku harus pergi, bisikku pada diriku sendiri. Bukan untuk menghancurkan pernikahan ini karena ia sudah hancur. Aku harus pergi untuk menjadi juri yang adil bagi pengkhianatan ini. Mobilku meluncur pelan di malam yang dingin itu. Menuju kamar yang akan menjadi panggung penghakimanku, kamar nomor ke-204. Aku siap.
Jalanan menuju hotel itu terasa panjang. Seolah waktu ikut melambat, memberiku kesempatan terakhir untuk kembali. Namun, di dalam hati, aku tahu tak ada jalan kembali. Aku bukan sedang dalam perjalanan untuk menuduh, melainkan untuk memastikan. Kepalaku jernih, tapi ada getaran halus di ujung jemariku, seperti tegangan listrik yang siap menyambar. Aku mematikan mesin mobil di sudut parkiran yang gelap, menjauh dari lampu neon hotel yang berkedip. Mataku menangkap pemandangan yang tak asing, mobil Raka, tepat di depanku. Keyakinan itu menghantamku dengan kekuatan 1000 ton, namun aku tetap berdiri tegak. Aku mematikan semua emosi sebelum aku keluar dari mobil. Aku tidak ingin di sana sebagai Anya yang tersakiti, tapi sebagai Anya yang berhak atas kebenaran. Simbol kepercayaan yang dikhianati aku berjalan memasuki lobi yang sepi, menampakkan wajah tenang yang hanya aku miliki saat sedang menghadapi situasi terberat. Aku naik ke lantai 2. Koridor hotel itu panjang dan berkarpet tebal, meredam setiap bunyi langkah. Keheningan ini terasa mencekik, seperti saat sebelum badai besar datang. Akhirnya, aku berdiri di depan pintu bernomor ke-204. Disinilah semua drama ini akan berakhir, atau dimulai. Aku tak perlu mendobrak. Aku meraih kunci di saku celanaku, bukan kartu akses hotel, melainkan kunci fisik kecil yang terbuat dari perak, terukir inisial kami. Ini adalah kunci cadangan rahasia yang kubuat di tahun kelima pernikahan kami, untuk momen-momen darurat. Raka menertawakannya, menyebutku terlalu romantis. Kini, kunci simbol kepercayaan itu menjadi alat untuk mengungkap pengkhianatan. Momen pembukaan panggung tanganku gemetar sedikit, tapi aku memasukkan kunci itu dengan hati-hati. Kunci berputar, klik, pintu tidak kuketuk. Aku hanya mendorongnya pelan. Lampu di dalam kamar redup, hanya menyisakan cahaya remang-remang dari lampu tidur. Aku mendengar suara, bukan desahan penuh gairah, melainkan suara tawa pelan yang renyah dan asing. Suara yang seharusnya milikku, kini dibagikan pada wanita lain. Itu lebih menyakitkan daripada melihat adegan intim. Aku melihat sepasang sepatu pria yang sangat kukenal tergeletak di dekat sofa. Tas kerja Raka diletakkan sembarangan. Aku tidak berteriak. Aku tidak bergerak. Aku hanya berdiri di ambang pintu, membiarkan mataku menyesuaikan diri dengan kegelapan. Aku melihat dua siluet di tempat tidur. Juri mengambil posisi. Aku tahu, jika aku bergerak sekarang, mereka akan panik, membuat kekacauan, dan mencoba memutarbalikkan fakta. Aku tidak memberi mereka kesempatan itu. Aku melangkah masuk satu langkah. Lalu, dengan ketenangan yang mengerikan, aku merogoh saku dan menemukan tombol lampu utama. Aku menekannya. Plak. Cahaya lampu neon yang terang benderang langsung menyiram seluruh kamar, membekukan pemandangan itu. Wajah Raka yang pucat pasi, dan wanita itu yang buru-buru menarik selimut menutupi dirinya. Keheningan seketika. Tidak ada yang bersuara. Hanya aku, berdiri tegak. Aku tidak merasakan amarah panas, tapi amarah yang dingin. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur. Aku berjalan menuju kursi tunggal di sudut, kursi yang terlihat nyaman dan elegan. Aku duduk di sana, menyilangkan kaki dengan anggun, seolah-olah aku baru saja memasuki ruang rapat. Selamat malam, sapaku dengan suara yang tenang, hampir terlalu sopan untuk situasi itu. Aku datang bukan untuk membuat drama. Aku datang untuk mendengarkan pengakuan. Aku mengeluarkan sebuah perekam suara kecil yang telah kusiapkan. Aku meletakkannya di meja samping, di antara botol air dan gelas kosong. Perekam itu menyala, lampu merahnya berkedip tenang. Silakan, Raka, kataku, menatap lurus ke matanya yang penuh ketakutan. Ceritakan padaku mengapa kamu membawaku ke sini malam ini. Kamar 204 kini resmi menjadi ruang sidangmu. Kata-kataku menggema di kamar ke-204. Raka dan Maya kini tampak lebih terkejut oleh ancaman finansial yang mendadak ini daripada oleh penangkapan basah itu sendiri. Wajah mereka membeku, keintiman mereka sebelumnya kini tergantikan oleh rasa panik bisnis. Raka segera meraih map coklat itu. Rasa malunya tergantikan oleh ketakutan seorang CEO yang terancam bangkrut. Anya, ini tidak mungkin. Bagaimana kau tahu tentang klausul ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku tersenyum simpul, tapi mataku dingin. Kamu lupa, Raka. Aku adalah istri yang membaca semua kontrakmu sebelum kamu tanda tangani. Bahkan saat kamu sibuk mencari perhatian yang hilang di luar sana. Aku mendirikan perusahaan ini bersamamu. Aku tahu setiap celah dan setiap ancaman.
Aku menunjuk ke arah Maya, yang masih duduk kaku di tepi ranjang. Dan kamu, Maya, sebagai orang yang dekat dengan Raka, kamu pasti tahu betapa pentingnya proyek ini bagi kami. Bukankah ironis? Kalian berdua berusaha mencuri kebahagiaanku. Tapi kalian justru hampir menghancurkan mata pencaharian anak-anakku. Kerjasama yang memalukan. Aku mengambil bantal dari sofa, meletakkannya di kursi, dan bersandar dengan nyaman. Aku menyalakan lampu meja yang lebih fokus pada area tempat tidur. Sekarang, bekerja, perintahku. Aku tidak ingin melihat mata yang basah. Aku hanya ingin melihat otak yang fokus. Anggap ini adalah tugas penyelamatan perusahaan. Kalian harus berbicara. Kalian harus berinteraksi. Tapi hanya tentang angka, pasal, dan strategi hukum. Raka dan Maya tidak punya pilihan. Mereka terpaksa bergeser di tempat tidur, menjauhkan selimut perselingkuhan mereka, lalu merangkak menuju tumpukan dokumen. Raka mulai menjelaskan pasal-pasal kontrak dengan suara tertekan. Maya, tolong cek lagi di lampiran B. Klausul 14C ini benar-benar berisiko. Aku mengamati setiap interaksi mereka. Keakraban romantis mereka hilang. Yang tersisa hanyalah keterpaksaan yang penuh kebencian. Maya menjawab dengan nada formal, berusaha menunjukkan kompetensinya. Sementara Raka menahan rasa malu yang menghancurkan. Aku memaksanya melihat betapa rapuhnya hubungan ilegal mereka saat dihadapkan pada kenyataan tanggung jawab dan uang. Cinta rahasia itu tak berdaya di hadapan dokumen bisnis. Konfrontasi emosional yang tertunda saat Raka mencoba beranjak mengambil minuman. Ia sempat menoleh ke arahku. Anya, mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau tidak berteriak dan pergi saja? Tanyanya pelan, matanya memohon. Berteriak? Aku terkekeh tanpa suara. Aku tidak akan memberimu kepuasan untuk melihatku hancur, Raka. Berteriak hanya akan membuatku tampak lemah. Aku memilih untuk menjadi juri yang menghukum dengan logika, bukan emosi. Aku memberimu kesempatan untuk melihat apa yang kamu hampir hilangkan. Bukan hanya istri, tapi juga mitra hidup yang selama ini diam-diam menjaga punggungmu dari kehancuran. Kamu menganggapku remeh, Raka. Kamu menganggap kesetiaanku sebagai kepastian. Aku menunjuk ke dokumen di depannya. Sekarang, bereskan kekacauanmu. Ketika pagi datang, dan perusahaan kita aman, barulah kita bicara tentang nasib pernikahan kita. Untuk saat ini, fokus. Selamatkan aset, baru bicara hati. Aku menyerahkan pena merah kepadanya, bukan air mata. Kamar itu dipenuhi suara gemerisik kertas dan bisikan canggung yang dipaksakan. Itu adalah malam yang panjang dan memalukan bagi Raka dan Maya. Dan bagiku, malam itu adalah kemenangan pertama, dingin dan penuh perhitungan. Fajar mulai menyingsing, mewarnai tirai hotel dengan warna abu-abu. Raka dan Maya terlihat kacau, mata mereka lebam karena kurang tidur, dan ketegangan di antara mereka lebih nyata daripada keintiman yang pernah mereka bagi. Sudah selesai, kata Raka, suaranya sangat serak. Ia meletakkan kontrak yang penuh dengan coretan dan revisi. Klausul itu sudah diperbaiki. Aku akan mengirimkannya ke pengacara pagi ini. Aku bangkit, berjalan mendekati meja, dan memeriksa revisi itu sekilas. Aku tidak meragukan keahliannya. Hanya menguji ketaatannya. Bagus, kamu masih ingat bagaimana cara bekerja, Raka? Aku menoleh pada Maya. Ia tampak sangat rapuh, tidak ada lagi kilau percaya diri yang mungkin ia tunjukkan semalam. Terima kasih, Maya, kontribusimu tak ternilai. Sayang sekali, kamu menggunakannya untuk tujuan yang salah. Hukuman yang tak terduga keheningan kembali menyelimuti kamar. Raka bersiap untuk menghadapi badai. Ia pasti menduga aku akan berteriak, menangis, lalu melempar surat cerai. Namun, aku melakukan hal yang jauh lebih mengejutkan. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke arah mereka berdua yang kini duduk berdampingan, lelah dan rentan. Aku tidak akan menuntut cerai hari ini, umumku. Kedua wajah mereka terbelalak. Raka tersentak, tatapannya dipenuhi kebingungan. Maya terdiam, menahan napas. Ini bukan skenario yang mereka bayangkan. Aku tidak akan memberimu kebebasan semudah itu, Raka, lanjutku, suaraku mengeras. Perceraian adalah akhir yang terlalu cepat, terlalu mudah. Dan bagiku, keadilan harus dirasakan hingga ke akar-akarnya. Aku berjalan ke jendela, membuka tirai. Cahaya pagi membanjiri kamar, mengungkap semua kebenaran tanpa filter. Kamar ini adalah saksi bisu.
Tapi aku ingin seluruh dunia, setidaknya dunia mereka, menjadi saksi bisu. Menyusun keseimbangan baru, aku kembali berdiri di depan mereka. Wajahku menunjukkan ketenangan yang menakutkan. Inilah keputusan juri, Raka, kamu akan kembali ke rumah. Kamu akan berperan sebagai suami dan ayah yang baik. Kamu akan memenuhi semua tanggung jawabmu. Kamu akan memperbaiki semua yang kamu rusak di mata anak-anak. Raka menatapku bingung. Maksudmu, kita akan kembali normal? Tentu tidak, potongku tajam. Kita akan kembali ke rumah, tapi bukan sebagai suami istri. Kita akan hidup sebagai dua orang asing yang berbagi alamat demi anak-anak. Kamu akan tidur di kamar tamu. Kita tidak akan berbicara kecuali tentang anak-anak atau bisnis. Aku akan memantau semua rekeningmu, semua jadwalmu, tanpa batas. Lalu, aku menoleh ke Maya, dan kamu, Maya, sebagai hukuman atas upaya sabotase bisnis yang terselubung dalam perselingkuhan ini, kamu tidak akan pergi. Kamu akan dipekerjakan sementara sebagai konsultan di perusahaan kami untuk mengawasi implementasi revisi kontrak ini. Aku harus memastikan tidak ada kecurangan lagi. Memaksa sang pengkhianat berhadapan dengan realitas, kalian berdua akan bekerja bersama. Setiap hari, di kantor suamiku, di bawah pengawasanku. Sampai proyek ini selesai sepenuhnya, kataku, melipat tangan di dada. Tidak ada pelukan rahasia, tidak ada bisikan genit. Hanya ada pekerjaan dan rasa malu. Kalian akan saling bertemu, tapi kalian tidak akan saling memiliki. Raka dan Maya sama-sama protes. Anya, ini gila, kau menyiksaku. Seru Raka. Ini hukuman, Raka. Aku memaksa kalian melihat betapa menjijikkannya hubungan kalian saat dipisahkan dari rahasia dan gairah. Hubungan kalian hanya bisa bertahan dalam gelap. Mari kita lihat apakah ia bisa bertahan di bawah terang benderang kantor. Di bawah tatapanku, aku mengambil tasku, menatap mereka untuk terakhir kali dengan ekspresi yang tak terbantahkan. Waktunya pulang. Aku akan menunggu kalian berdua di lobi kantor jam 9 pagi ini. Jangan terlambat. Aku meninggalkan mereka berdua di kamar yang telah menjadi penjara bagi hati dan profesionalisme mereka. Aku tahu, pengkhianatan emosional mereka telah mati, digantikan oleh kengerian harus bertemu setiap hari di bawah pengawasanku. Tepat pukul 9, aku duduk di lobi kantor. Aku tidak perlu menunggu lama. Raka datang lebih dulu, wajahnya tegang, penampilannya rapi, namun matanya memancarkan kelelahan dan rasa takut. Beberapa menit kemudian, Maya muncul. Ia mengenakan pakaian formal, terlihat profesional, tetapi berjalan dengan langkah ragu. Pertemuan mereka di lobi itu canggung. Tidak ada pandangan mata, tidak ada sapaan. Mereka hanya berdiri berjauhan, seperti dua terdakwa yang menunggu vonis. Aku bangkit, menyambut mereka dengan senyum yang tidak mencapai mataku. Selamat datang, Raka. Selamat datang di tim, Maya, kataku. Mari kita mulai bekerja. Sirkus bisnis yang penuh kepedihan, aku memimpin mereka ke ruang rapat pribadiku. Raka terkejut, karena ruang itu biasanya hanya kugunakan untuk rapat penting dengan dewan direksi. Aku memastikan ruang itu memiliki kaca transparan, sehingga setiap orang yang lewat di koridor bisa melihat mereka berdua bekerja, meskipun mereka tidak tahu konteksnya. Mulai hari ini, kalian bekerja di sini, kataku, menunjuk dua kursi yang berhadapan. Aku duduk di ujung meja, bertindak sebagai pengawas dan juri. Aku memasang timer di meja. Setiap kali kalian keluar dari topik proyek, atau jika ada bisikan yang tidak relevan, waktu kerja kalian akan kuperpanjang. Aku ingin efisiensi maksimal. Raka dan Maya memulai pekerjaan mereka. Mereka terpaksa berdiskusi tentang angka, potensi risiko, dan strategi hukum yang harus diimplementasikan. Setiap kali Raka mencoba mengatakan sesuatu yang berlebihan, mataku akan bertemu dengannya. Membekukan kalimat itu di tenggorokannya. Aku mengubah keintiman terlarang mereka menjadi interaksi profesional yang sangat steril. Gairah mereka mati, digantikan oleh rasa cemas dan penghinaan yang terus-menerus. Konfrontasi diam yang menghancurkan. Aku tidak perlu bicara banyak. Kehadiranku adalah hukuman itu sendiri. Pada jam makan siang, aku memesankan makanan untuk mereka, memaksakan mereka makan berdua di ruangan itu. Aku pura-pura menerima panggilan telepon dan meninggalkan ruangan sebentar. Hanya untuk memberi mereka ruang privasi yang sebenarnya penuh tekanan. Ketika aku kembali, aku mendapati Maya sedang mengusap air mata dengan punggung tangannya. Ada masalah, Maya? Tanyaku, tenang. Maya menggeleng cepat.
Tidak, Bu Anya, hanya stres kerja. Aku tahu itu bukan hanya stres kerja. Aku tahu ia baru saja menyadari bahwa Raka, pria yang ia cintai, kini menjauhi dirinya, sibuk menyelamatkan diri dari kehancuran finansial. Raka tidak membelanya. Raka bahkan tidak menanyakan kabarnya. Raka yang dulu romantis di kamar hotel, kini menjadi pria dingin dan fokus pada pekerjaan. Maya telah kehilangan romansa gelap itu, sementara Raka kehilangan kebebasan. Aku menoleh pada Raka. Raka, kamu terlihat tidak fokus. Apakah kamu merindukan kamar 204? Ingat, setiap jam yang terbuang di sini adalah jam yang kamu ambil dari waktu bersama anak-anakmu. Raka menunduk, rasa malu menguasainya. Ia tahu aku memaksanya untuk membandingkan kenyamanan rumah dan keluarga dengan kepedihan pengkhianatan yang kini ia rasakan. Aku akan segera fokus, Anya, bisiknya. Aku tersenyum tipis. Bagus, aku ingin melihat hasil, bukan janji. Aku ingin melihat bukti bahwa hukuman ini bekerja. Aku duduk kembali di ujung meja, menikmati pemandangan dua hati yang hancur dipaksa bekerja di bawah kendaliku. Drama ini baru saja dimulai. Sudah 3 hari Raka dan Maya bekerja dalam ruang sidang kantor itu. Kontrak proyek raksasa hampir selesai direvisi, dan tensi di antara mereka mencapai puncaknya. Mereka saling menyalahkan atas kesalahan kecil dalam dokumen, jauh dari bisikan cinta di kamar hotel. Sore itu, setelah semua pekerjaan hampir tuntas, Raka menarik napas lega. Proyek ini aman, Anya, kita berhasil menyelamatkannya. Benar, kita berhasil, sahutku, setuju. Dan sekarang, saatnya hukuman yang sebenarnya. Raka, hukuman yang bukan hanya tentang hati atau bisnis, tapi tentang kepercayaan yang telah lama kuberikan. Sudah 3 hari Raka dan Maya bekerja dalam ruang sidang kantor itu. Kontrak proyek raksasa hampir selesai direvisi, dan tensi di antara mereka mencapai puncaknya. Mereka saling menyalahkan atas kesalahan kecil dalam dokumen, jauh dari bisikan cinta di kamar hotel. Sudah 3 hari Raka dan Maya bekerja dalam ruang sidang kantor itu. Kontrak proyek raksasa hampir selesai direvisi, dan tensi di antara mereka mencapai puncaknya. Mereka saling menyalahkan atas kesalahan kecil dalam dokumen, jauh dari bisikan cinta di kamar hotel. Sore itu, setelah semua pekerjaan hampir tuntas, Raka menarik napas lega. Proyek ini aman, Anya, kita berhasil menyelamatkannya. Benar, kita berhasil, sahutku, setuju. Dan sekarang, saatnya hukuman yang sebenarnya. Raka, hukuman yang bukan hanya tentang hati atau bisnis, tapi tentang kepercayaan yang telah lama kuberikan. Aku bangkit, mengambil tas dari bawah meja, dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna gelap. Aku meletakkannya di tengah meja, di antara Raka dan Maya. Sebelum kamu menandatangani revisi kontrak ini, Raka, kamu harus tahu satu hal. Aku tahu kamu mengkhianati pernikahan kita. Kataku, suaraku datar dan penuh kepastian. Tapi, tahukah kamu siapa Maya sebenarnya, Raka? Pengkhianatan dalam pengkhianatan. Raka menoleh ke arah Maya, yang kini terlihat gelisah. Dia adalah orang yang kusukai, Anya. Itu saja. Aku menggeleng pelan, rasa kasihan campur jijik terpancar dari mataku. Buka amplop itu, Raka. Dengan tangan gemetar, Raka membuka amplop itu. Di dalamnya, ada foto-foto, email, dan salinan transfer ban. Foto-foto itu menunjukkan Maya bertemu dengan Tuan William, saingan bisnis terberat kami, beberapa kali di restoran mewah dan di bandara. Maya bukan hanya selingkuhanmu, Raka, jelasku. Dia adalah mata-mata industrial yang diutus oleh Tuan William untuk menjatuhkan perusahaan kita. Hubungan asmaramu hanyalah umpan yang sempurna, alat termudah untuk mendapatkan akses ke rahasia bisnismu, yang ia duga kamu simpan di laptop pribadimu. Raka menatap foto-foto itu, lalu beralih ke wajah Maya. Matanya memancarkan keterkejutan yang nyata, bahkan lebih besar daripada saat ia memergokiku di kamar ke-204. Tidak, Maya, itu tidak benar, desis Raka, suaranya mengandung campuran amarah dan kepedihan yang menusuk. Maya, yang biasanya terlihat tenang dalam drama perselingkuhan, kini benar-benar hancur. Wajahnya pucat, dan ia tak bisa menahan air matanya lagi. Aku bisa jelaskan, Raka, pembalasan yang berhasil. Aku telah merencanakan ini sejak 3 bulan lalu. Potongku, mengambil alih kendali penuh atas situasi. Aku sudah tahu tentang niat jahat Maya jauh sebelum kamu mengajaknya ke kamar hotel itu.
Aku menemukan jejaknya saat dia mencoba mengakses server kantor kita beberapa bulan yang lalu. Aku tersenyum kemenangan. Aku membiarkan kalian berselingkuh, Raka, karena aku tahu satu-satunya cara menghentikan rencana besar Maya adalah dengan membuatnya lengah. Dan kamu, dengan kebodohan dan hasratmu, adalah umpan yang sempurna untuk memancingnya keluar. Aku menunjuk ke dokumen yang baru saja mereka revisi. Saat kamu memperbaiki kontrak itu, Maya juga memasukkan informasi yang kusesuaikan. Informasi palsu. Aku tidak hanya menguji kesetiaanmu, aku menguji kebenaran dirimu, Maya, dan aku menang. Raka kini merasa bodoh, dihianati oleh dua wanita sekaligus. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya mengkhianati istri yang mencintainya, tetapi juga diperalat habis-habisan oleh wanita yang ia anggap sebagai pelarian. Semua rasa malu yang kurasakan kini beralih sepenuhnya kepadanya. Aku akan memanggil pengacaraku sekarang, kataku, mengambil ponsel. Maya, kamu tidak akan meninggalkan ruangan ini. Kamu akan menghadapi tuntutan hukum atas spionase industri. Aku menatap Raka, suamiku yang kini hanya berdiri diam, hancur lebur di dalam penyesalannya sendiri. Selamat, Raka, kamu berhasil menyelamatkan perusahaan kita dari kehancuran finansial. Tapi kamu gagal menyelamatkan harga dirimu. Kata-kataku menusuk Raka lebih dalam daripada pisau manapun, membuat tubuhnya membungkuk seolah menahan beban yang tak terlihat. Ia menatapku, matanya kini dipenuhi bukan lagi ketakutan, melainkan pengakuan atas kekalahan total. Di sisi lain, Maya berusaha membela diri, isakannya berubah menjadi perlawanan panik. Ini tidak adil. Kau hanya istri yang cemburu, Bu Anya. Kau mencoba menjebakku. Aku tersenyum tipis, penuh kemenangan, tanpa rasa cemburu sedikit pun. Seorang istri yang cemburu akan menjambak rambutmu. Seorang juri akan menjeratmu dengan bukti. Maya, aku mengangkat ponselku. Pengacaraku dan tim keamanan sedang dalam perjalanan. Kita akan serahkan semua bukti spionase ini kepada pihak berwajib. Kamu tidak hanya mengkhianati sebuah rumah tangga, kamu mengkhianati hukum. Raka menoleh ke arah Maya. Kemarahan karena dikhianati dan diperalat oleh selingkuhannya sendiri meledak. Kau hanya memanfaatkanku. Setelah semua janji palsumu, kau hampir membuatku kehilangan segalanya. Pertengkaran mereka kini terdengar seperti pertengkaran dua rekan bisnis yang saling menuduh, bukan lagi sepasang kekasih. Aku mundur, membiarkan mereka saling menghancurkan diri dengan kebenaran yang baru terungkap. Inilah keadilan yang kuinginkan. Pengkhianatan mereka harus mati bukan oleh tanganku, tapi oleh racun kebohongan mereka sendiri. Penutup panggung drama aku tidak lagi terlibat. Aku adalah penonton di akhir pertunjukan yang telah kurancang. Ketika dua petugas keamanan kantor masuk, disusul oleh pengacaraku, suasana berubah menjadi formal dan tegas. Maya, yang menyadari bahwa semua jalannya tertutup, akhirnya menyerah. Ia dibawa keluar dari ruang rapat tanpa perlawanan. Hanya menyisakan tatapan penuh dendam padaku, yang kubalas dengan tatapan tenang penuh martabat. Setelah Maya pergi, hanya ada aku, Raka, dan pengacaraku. Aku menunjuk ke arah Raka. Sekarang, giliranmu, Raka. Raka tidak berlutut. Ia hanya berdiri, lelah dan hancur. Anya, aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakan betapa bodohnya aku. Kau menyelamatkan perusahaan. Kau menyelamatkan anak-anak kita dari kehancuran finansial. Aku menyelamatkannya untuk diriku sendiri, Raka, dan untuk anak-anak, koreksiku, dingin. Bukan untukmu. Aku mengambil kembali map berisi kontrak bisnis yang kini sudah aman. Lalu, aku mengeluarkan satu lembar dokumen terakhir dari tas surat cerai yang sudah ditandatangani oleh pengacaraku. Vonis akhir kamu mengkhianati pernikahan kita. Kamu mempertaruhkan masa depan kita. Dan yang terpenting, kamu menganggap remeh kecerdasanku, ujarku, meletakkan surat cerai itu di hadapannya. Ini adalah vonis terakhirku. Kamu akan menandatangani ini. Aku mengambil alih penuh perusahaan, dan kamu akan mendapatkan bagianmu sesuai hukum, tanpa pertarungan. Aku akan merahasiakan fakta bahwa kamu hampir membuat perusahaan bangkrut karena kelalaian emosionalmu. Demi menjaga nama baik anak-anak kita, Raka menatap surat itu. Lalu menatapku, mencari secercah belas kasihan. Tidak ada, atau, lanjutku, suaraku meninggi sedikit, kita berperang di pengadilan. Dan aku akan membongkar semua detail perselingkuhan dan kelalaianmu ke publik. Pilihlah, Raka,
Akhiri dengan damai, atau hancur di hadapan semua orang. Raka, yang telah kehilangan kepercayaan, cinta, harga diri, dan selingkuhannya dalam satu hari yang mengerikan, akhirnya mengalah. Ia mengambil pena itu, dan dengan tangan gemetar, ia membubuhkan tanda tangannya di atas surat cerai. Aku mengambil dokumen itu. Tuntas. Aku tidak merasakan euforia atau kesedihan. Hanya kepuasan yang tenang. Aku telah memenangkan permainan ini dengan kecerdasan, bukan emosi. Aku adalah juri yang adil. Dan aku baru saja menegakkan keadilan. Pengacaraku segera mengambil surat cerai yang telah ditandatangani Raka. Ekspresi Raka kosong. Matanya menatap dokumen itu seolah ia baru saja menjual jiwanya. Semua sudah selesai. Raka, kataku, mengakhiri suasana formal. Aku akan mengurus proses hukum selanjutnya. Kamu akan menerima salinan semua perjanjian dalam 24 jam. Aku berdiri, siap meninggalkan ruang rapat yang telah menjadi saksi kejatuhannya. Raka mendongak, matanya yang lelah menangkap mataku. Anya, tunggu, panggilnya. Suaranya kini terdengar seperti bisikan seorang suami yang terluka, bukan lagi seorang terdakwa. Bolehkah aku tahu satu hal? Mengapa kau begitu tenang? Mengapa tidak ada amarah? Pengakuan pahit sang mantan aku berhenti di ambang pintu, menatapnya. Aku tahu, di balik semua keangkuhan dan pengkhianatannya, ia adalah pria yang telah berbagi 10 tahun hidupku. Aku berhak memberikan satu penjelasan terakhir, bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia. Aku marah, Raka, sangat marah, aku pelan. Tapi kemarahanku lebih cerdas darimu. Jika aku berteriak dan menangis, itu hanya akan memuaskan egomu, membuatmu merasa bahwa kamu cukup penting untuk menghancurkanku. Aku tidak akan memberimu kehormatan itu. Aku melangkah mendekat, menjaga jarak aman. Aku telah mengukurmu. Aku telah mengukur harga pengkhianatanmu. Dan aku memutuskan, harga diriku, masa depan anak-anakku, dan perusahaan yang kubangun, jauh lebih berharga daripada kegilaan sesaat. Pengkhianatanmu tidak menghancurkanku, Raka. Ia memberiku tujuan. Itu mengubahku dari istri menjadi pemimpin, dari korban menjadi juri. Aku menunjuk ke kursi yang baru saja ia tinggalkan. Aku tidak hanya menuntut perceraian. Aku menuntut keadilan. Dan keadilan bagimu adalah, kamu harus hidup dengan pengetahuan bahwa wanita yang kau anggap remeh telah menyelamatkanmu dari kebangkrutan, lalu meninggalkannya dengan martabat penuh. Momen terakhir di ruangan itu Raka menangis. Bukan tangisan histeris, tapi tangisan penyesalan yang tertahan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku minta maaf telah menyia-nyiakanmu, Anya. Aku minta maaf telah menghancurkan yang kita miliki. Permintaan maaf diterima, kataku, kini benar-benar tenang. Tapi tidak bisa mengubah masa lalu. Sekarang, kembalilah ke rumah, dan hadapi anak-anak kita dengan jujur. Mereka pantas mendapatkan ayah yang berani, bukan pengecut yang bersembunyi. Aku berbalik, membuka pintu ruang rapat. Mulai sekarang, kita adalah rekan kerja dalam membesarkan anak. Selebihnya, kita adalah orang asing. Aku berharap kamu menemukan kedamaian, Raka. Aku melangkah keluar, meninggalkan Raka sendirian di ruangan itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku telah menutup babak paling menyakitkan dalam hidupku. Aku meninggalkan drama di belakangku, siap menyambut lembaran baru yang bersih. Kepalaku terasa ringan, seolah beban bertenton telah terangkat dari bahu. Di lift kantor, aku menatap pantulan diriku di cermin. Aku melihat seorang wanita yang lelah, tapi mata itu memancarkan kekuatan yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Malam itu, aku pulang ke rumah, yang kini terasa berbeda. Ada Raka di kamar tamu, sunyi dan terkunci. Aku tidur di kamar utama kami sendirian untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Keheningan itu bukanlah kesepian, melainkan kedamaian yang mahal, kedamaian yang kubeli dengan keberanianku. Menutup pintu masa lalu 2 hari kemudian, aku memberanikan diri kembali ke tempat di mana semua kebenaran terungkap. Hotel tempat kamar 204 berada. Aku tidak pergi untuk nostalgia. Aku pergi untuk membersihkan. Aku memarkir mobil di tempat yang sama, berjalan ke lobi, dan meminta kamar ke 204. Resepsionis tampak bingung, tapi aku bersikeras. Aku ingin kamar itu untuk 1 malam. Ketika aku melangkah masuk ke kamar 204, ruangan itu bersih, seolah tidak pernah ada tangisan, pengkhianatan, atau dokumen bisnis yang berantakan di sana. Namun, dinding-dinding itu masih menyimpan gema dari semua yang terjadi.
Aku duduk di kursi yang sama, tempat aku mengambil peran sebagai juri. Aku memejamkan mata. Aku mengingat rasa sakit yang menusuk saat aku pertama kali membuka pintu, tapi juga kekuatan yang aku temukan saat aku menyalakan lampu. Aku tidak datang untuk menangisi kenangan. Aku datang untuk meresmikan perpisahan. Kamar ini bukan kuburan pernikahan kami, tapi tempat kelahiran diriku yang baru. Aku membawa setangkai mawar putih yang sama yang Raka berikan di hari peringatan kami. Aku menciumnya lagi. Kali ini, aroma parfum asing itu sudah tidak ada. Yang ada hanya bau kelopak yang mulai layu. Aku mengambil korek api, menyalakan kelopak itu satu persatu di asbak. Aku tidak membakar mawar itu karena benci, tapi sebagai ritual pembebasan. Melepaskan beban emosional saat kelopak mawar itu menjadi abu, air mataku akhirnya menetes. Air mata yang kurelakan jatuh setelah semua konflik usai. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan karena telah melalui api dan keluar sebagai pemenang. Aku memaafkanmu, Raka, bisikku ke dalam keheningan kamar ke-204. Aku memaafkan kebodohanmu, bukan pengkhianatanmu. Aku mengambil abu mawar itu, lalu membuangnya di tempat sampah kamar hotel. Aku membersihkan kamar itu, memastikan tidak ada lagi jejak emosi yang tertinggal. Aku membiarkan jendela terbuka, membiarkan udara baru masuk dan membawa pergi semua energi pahit yang pernah ada. Aku tidak bermalam di sana. Aku keluar dari kamar itu, menyerahkan kunci di resepsionis, dan mengucapkan terima kasih. Ketika aku melangkah keluar dari hotel itu, aku tahu bahwa babak drama kamar 204 benar-benar berakhir. Aku bukan lagi istri yang dikhianati. Aku adalah wanita yang bebas, siap untuk memulai hidup tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Aku telah mengubah kegetiran menjadi kekuatan. 2 tahun telah berlalu sejak perceraian kami diresmikan secara hukum. 2 tahun yang penuh dengan kerja keras, namun juga penuh dengan kebebasan yang terasa manis. Aku kini adalah CEO perusahaan. Aku tidak hanya mengambil alih kepemimpinan. Aku mengubahnya. Aku menerapkan sistem yang transparan, menghargai kejujuran, dan menyingkirkan budaya kerahasiaan yang dulu membuat Raka rentan. Aku membuktikan pada dewan direksi, dan pada diriku sendiri, bahwa kecerdasanku jauh melampaui kemampuan Raka. Perusahaan itu tumbuh pesat, bukan karena keberuntungan, tapi karena kepemimpinanku yang tegas dan berprinsip. Pembalasan yang paling elegan, pembalasan dendamku kini bukan lagi tentang Raka, tapi tentang pencapaian diriku. Aku membeli rumah baru, yang kurancang sendiri dari nol. Rumah yang penuh cahaya, tanpa sudut tersembunyi, sebuah simbol dari transparansi yang kujunjung tinggi. Aku mendidik anak-anak dengan kasih sayang, namun juga kejujuran tentang apa yang terjadi. Aku tidak pernah menjelek-jelekan Raka di depan mereka, namun aku mengajarkan mereka nilai dari kesetiaan dan kejujuran. Saat Raka datang menjemput anak-anak, ia selalu harus menungguku di ruang tamu. Kami berinteraksi sebagai orang tua, formal dan sopan. Raka seringkali terlihat lebih tua dari usianya, dihantui oleh penyesalan yang mendalam. Ia melihat kesuksesanku, kebahagiaan anak-anak, dan ketenangan yang kupancarkan. Raka melihat apa yang hilang darinya, bukan hanya kekayaan, tapi juga kehormatan. Dan itu adalah hukuman yang tidak bisa dia hindari. Hukuman yang ia ciptakan sendiri. Aku mendengar kabar tentang Maya. Ia harus menghadapi tuntutan hukum atas spionase industri, dan reputasinya hancur. Aku tidak perlu memikirkannya. Namaku bersih, dan tanganku tak ternoda. Aku hanya perlu melihat ke depan. Keseimbangan baru. Suatu sore, Raka memberanikan diri berbicara padaku di luar urusan anak-anak. Anya, aku harus mengucapkan terima kasih, katanya, suaranya pelan dan tulus. Karena kau tidak menghancurkanku sepenuhnya. Kau membiarkanku tetap menjadi ayah bagi anak-anak. Aku menatapnya lurus. Aku tidak memaafkan kejahatan, Raka. Aku melindungi anak-anakku. Itu adalah kewajibanku. Ingat, aku membuat janji di kamar ke-204. Aku adalah juri. Aku tidak pernah ingin menghancurkan manusia. Aku hanya menghancurkan kebohongan. Kau adalah wanita yang luar biasa, Anya, bisiknya, penuh penyesalan. Aku tidak tersentuh. Aku tahu, Raka, dan kamu kehilangan diriku karena kamu terlalu sibuk mencari yang lain. Kini, aku adalah milikku sendiri. Aku berdiri tegak. Aku telah menuntaskan kisah ini, bukan dengan ratapan, tapi dengan kejayaan.
Bentuk pembalasan dendam yang paling mematikan adalah kebahagiaan dan kesuksesan yang kita capai setelah ditinggalkan. Aku telah mencapai